Halo semuanya, sebelum masuk ke materi, perkenalkan Kami dari Program Studi Akuntansi kelas 1D dari kelompok 6 yang beranggotakan Hanifah Dwi Pangestu, Jihan Nur Amalina, dan Naila Rahmadewi. Di video ini, kami akan menyampaikan materi terkait teori motivasi untuk memenuhi penugasan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dengan pengampu mata kuliah yaitu Ibu Rizke Willianti. Teori motivasi. Proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin direalisasikan dipandang sebagai kekuatan atau power untuk menarik individu. Tercapainya tujuan sekaligus dapat mengurangi kebutuhan yang belum dipenuhi. Apabila seorang manajer harus meramalkan perilaku secara cukup teliti, ia perlu mengetahui sesuatu mengenai tujuan bawahannya dan tindakan yang akan diambil untuk mencapainya. Terdapat beberapa teori motivasi dan hasil penelitian yang berusaha mendeskripsikan hubungan antara perilaku dan hasilnya. Teori motivasi yang pertama yaitu teori kepuasan atau konten teoris. Teori kepuasan berorientasi pada faktor dalam diri individu yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Teori kepuasan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Teori ini berisi mengenai kebutuhan yang menjadi alasan utama seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Teori hierarki kebutuhan manusia memiliki 5 tingkatan. Pada tingkatan piramida, di mana urutan kebutuhan yang terbawah menjadi urutan pertama, alias prioritas yang harus diselesaikan dan dipenuhi terlebih dahulu. Tingkatan yang paling bawah yaitu kebutuhan fisiologis atau psychological needs. Kebutuhan fisiologi ini mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan keselamatan atau keamanan, safety or security needs. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya maupun ancaman. Kebutuhan tingkat 3 yaitu kebutuhan sosial atau afiliasi, social or affiliation needs. Yang termasuk ke dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain serta menemukan orang yang dapat dipercaya. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan atau rekognisi, esteem or recognition needs. Kebutuhan ini berhubungan dengan kehormatan dan kekuasaan seseorang. Manusia akan membangun motivasi agar mereka memiliki kekuasaan dan dapat dihormati serta dihargai oleh orang lain. Tentu saja mereka harus mendapatkan nama, gelar, serta status. Kebutuhan tingkat atas yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Kebutuhan untuk memenuhi keinginan diri sendiri dengan menggunakan kemampuan maksimum, keterampilan, dan potensi. Teori motivasi kepuasan yang kedua yaitu teori 2 faktor menurut Frederick Herzberg. Teori motivasi Herzberg memberi wawasan bagaimana program sumber daya manusia tidak selalu memotivasi karyawan. Faktor yang terpengaruh yaitu hygiene factors dan motivation factors. Faktor pertama yaitu hygiene factors. Faktor-faktor ini harus ada dan dipenuhi oleh perusahaan, karena jika tidak dipenuhi akan membuat karyawan merasa tidak puas. Akan tetapi, apabila faktor-faktor ini terpenuhi, tidak akan serta-merta membuat mereka termotivasi. Contohnya adalah gaji yang kompetitif, kebijakan perusahaan yang adil, hubungan baik dengan rekan kerja, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua yaitu motivation factors. Dengan memenuhi faktor-faktor ini, karyawan akan termotivasi dan dapat bekerja secara lebih produktif. Contohnya adalah pengakuan prestasi, kemajuan karir, promosi, dan lain sebagainya. Teori motivasi kepuasan yang ketiga yaitu teori kebutuhan menurut David C. Clingan. Teori motivasi ini dihubungkan dengan konsep belajar. 3 kebutuhan yang dikemukakan yaitu yang pertama, kebutuhan akan kinerja, needs for achievement.
tercermin pada keinginan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas tugas yang ia kerjakan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan afiliasi, needs for affiliation, ditunjukkan dengan adanya keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kekuasaan, needs for power, tercermin pada seseorang yang ingin mempunyai pengaruh atas orang-orang di sekitarnya. Teori motivasi yang kedua yaitu teori proses. Teori ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perilaku dikuatkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Menurut Victor Harold Vroom, teori proses dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori pengharapan atau expectancy theory. Teori ini mengusulkan seorang individu akan berperilaku atau bertindak dengan cara tertentu karena mereka termotivasi untuk memilih perilaku tertentu atau perilaku lain karena hasil yang mereka harapkan adalah perilaku yang akan dipilih. Teori ini mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama ada pengharapan yang merupakan keyakinan bahwa upaya seseorang akan menghasilkan pencapaian kinerja yang diinginkan. Lalu yang kedua ada instrumentality, yaitu keyakinan bahwa seseorang akan menerima upah jika ekspektasi kinerja terpenuhi. Lalu yang ketiga ada valence, yaitu nilai suatu individu ditempatkan pada imbalan dari hasil yang didasarkan pada kebutuhan mereka, tujuan, nilai-nilai, dan sumber motivasi. Lalu ada teori keadilan atau equity theory. Teori ini menekankan bahwa bawahan membandingkan usaha mereka dan imbalan mereka dengan usaha dan imbalan yang diterima orang lain dalam iklim kerja yang sama. Teori proses ketiga yaitu teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini merupakan penguatan kembali yang memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh konsekuensi yang diberikan oleh lingkungannya. Teori ini berdasarkan pada Thorndike's Law of Effect, yakni bahwa perilaku yang menghasilkan outcome yang menyenangkan akan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang menghasilkan outcome yang tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulang. Reinforcement sendiri dibagi menjadi 4 menurut B.F. Skinner. Yang pertama yaitu positive reinforcement atau meningkatkan perilaku yang diharapkan dengan memberikan konsekuensi yang menyenangkan. Yang kedua negative reinforcement yaitu meningkatkan perilaku yang diharapkan dengan tidak memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Yang ketiga ada extension yaitu mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan dengan meniadakan konsekuensi yang menyenangkan. Lalu yang keempat ada punishment yaitu mengurangi perilaku yang tidak diharapkan dengan memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, teori X dan teori Y oleh Douglas McGregor. Teori ini menjelaskan kontras dua model motivasi tenaga kerja yang diterapkan oleh manajer dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Teori X menekankan pentingnya pengawasan ketat, imbalan eksternal, dan hukuman. Sedangkan teori Y menyoroti peran memotivasi kepuasan kerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan langsung. Baik, untuk daftar pustaka dilampirkan sebagai berikut. Nah, kita telah sampai di penghujung video. Sekian materi pembahasan teori motivasi yang kami berikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Terima kasih.